Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah berwujuh bersama-sama dalam satu forum untuk belajar dalam bentuk majelis ta'lim aswajan. Bahasanya adalah mencetak kader muda yang tangguh dan moderat. Nah, ini bahasanya Al-Ghazali itu tangguh itu adalah rosikh. Jadi di Ihya itu rosikh itu ya ulama yang tangguh, yang tidak gampang tercerabut dari akarnya. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama. Kenapa? Karena memang kalau nggak tangguh hari ini ya pasti ikut kemana-mana. Rahmat dan sholawat kita lumpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kita berharap mendapat rahmat dan rahmat dan salawat kita selalu kepada Nabi, karena beliaulah yang pada hari ini mengantarkan kita untuk belajar. Salah satu yang paling saya sering tak pakai adalah pelajaran ketika beliau Isra ke Baitul Maqdis. Ini menjadi dalilnya kita orang-orang yang suka klinik dan kebatinan. Kenapa? Ternyata menurut Nabi, para nabi sebelumnya itu nggak ada yang meninggal, semuanya hidup. Terbukti apa? Ketika Isra semuanya itu berjamaah. Imamnya siapa? Nabi yang terakhir. Ini dipakai ketika kita belajar ada khiwar masalah tasawuf. Kenapa sih harus memberi wasilah kepada ahli maqam? Karena ahli maqam itu tidak mati, mereka ada, dan itu terbukti dengan sangat jelas sahih ketika pada peristiwa Isra. Paling sahih, nggak mungkin kalau meragukan ini nggak muslim gitu. Jadi orang kan meragukan ini nggak muslim. Nah, jadi kenapa? Karena Nabi, bahkan kalau kita lihat tawar-menawar apa, adalah diskusi yang menarik antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad yang terakhir itu, dimana ketika Nabi mengatakan dulu sholatnya 25, ya harus ditawar sama menurut Nabi Musa nggak mungkin, harus menjadi di bawahnya targetnya di zaman Nabi itu. Kalau di beberapa riwayat diskusinya panjang, sehingga harus menuntut kepada Allah, jangan umatmu dibeli seperti umatku, nggak mungkin. Nah, artinya di alam mereka itu terjadi dialog yang sangat intim dan biasa. Maka saya tidak heran ketika saya punya teman dosen namanya Pak Slamet, dia sering sekali diajak sama Habib Sukaraja yang sudah meninggal. Kemana? Tiap hari itu pesta di kuburan. Tiap hari. Sering. Kadang hari, kadang seminggu, kadang sebulan. Pak Slamet. Jadi dia diajak pergi. Kemudian di sana masuk rumah yang sangat indah, makan, selesai makan pulang. Dan herannya Pak Slamet, dia kan selalu naik motor di depan, ngapal, itu nggak pernah ketemu makamnya yang mana gitu. Jadi saya percaya itu, karena saya mempercayai betul apa yang dikatakan Nabi. Nabi memang begitu, Nabi tidak tanggung-tanggung ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan para aulia, para ulama yang sudah meninggal itu ketika di kuburan dia menunggu kita. Ini kopora ya putune kesasar kopora ya, untuk diajak ke komunitasnya. Tapi yang paling hebat-hebat itu dia punya komunitas yang sangat hebat. Tadinya orang biasa, orang di dunia pun bisa masuk ke alamnya. Nah, itu terbukti beberapa beberapa aulia seperti itu. Kenapa itu penting? Kan hari ini konten-konten itu banyak sekali. Loh, pertanyaannya mana yang harus kita percayai? Yang pakai nama Gus wakeh banget. Gus dengan banyak, asal hikmah sedikit sudah ngomongnya Gus. Nah, pertanyaan
hikmah yang kayak apa yang sebenarnya yang bisa kita pahami sebagai milik kita. Milik Nahdlatul Ulama. Padahal cerita-ceritanya seperti Mbah Hasbullah itu dulu ketika agak khawatir dengan PKI yang dibaca Jal-Jalun. Nah, hari ini orang santri sudah kesannya aneh ketika berhadapan dengan Jal-Jalun, entah yang suro maupun yang kubro. Padahal kayak dulu banyak yang dibaca Naruto bikal a'da aminku liwijhatin wabil isminarmihi minal ba'di bisad. Ya, saya orang anu santri kuno masih hafal itu banyak ya. Wilutin khofiyin kot khofetku wilut pihi anil wahmi wal ibsari lutfan jalan tuh. Ini adalah bait-bait yang kalau kita lihat biasanya seperti biasa saja, tapi ketika itu dibaca dalam kategori tertentu itu punya hikmah. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu hikmah. Kenapa itu dipakai? Karena kalau kita menggunakan bahasanya Al-Ghazali, ilmu itu ada 3. Ilmu yang pakai akal, ilmu yang pakai wahyu, ilmu yang pakai kasaf. Nah, pertanyaannya kasaf itu bisa diriyadhoi enggak? Rata-rata mengatakan enggak, Ghazali juga mengatakan enggak bisa diriyadhoi. Kalau begitu kita masuk tidak pada yang kasaf. Nah, melalui apa? Melalui hikmah. Paling enggak kita akan memahami bahwa Nabi itu adalah insanul kamil. Kita dalam psikologi modern disebut punya apa yang disebut dengan manusia sebagai magnet. Nah, punya kecerdasan magnetik. Jadi semua makhluk itu sesungguhnya takluk kepada yang namanya manusia. Nah, tinggal manusianya bisa menempatkan pada tempat itu apa tidak. Jangan kebalik, kalau kemudian kita memuja makhluk yang lain memuja. Nah, itu yang nggak boleh dalam kalau kita baca misalnya di aurat-aurat yang banyak di pesantren, kita nggak memuja sama sekali nggak. Tetapi kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu berteman dengan jin, ya, semua makhluk. Jin itu diperintah, maka berteman dengan jin menurut Nabi Sulaiman nggak masalah. Nah, kalau kita meniru itu salah apa enggak? Nah, hari ini JRA yang sebelumnya lebih ke hikmah itu mulai goyah, dilari. Dia nggak berani menggunakan istilah hikmah. Nah, akhirnya lari ke ruqyah dan istilah-istilah itu. Yang mau dicari kasab, nggak bisa kasab dicari. Menurut terminologinya Al-Ghazali. Yang bisa kita membangun hikmah. Nah, kalau kita belajar saya dulu santri zaman dulu, kadang-kadang belajar apa sih yang disebut dengan Samsul Ma'arif misalnya. Oh, ternyata banyak aufaq. Aufaq itu apa sih? Ya namanya santri kan penasaran. Kita baca di di syarahnya. Oh, ternyata ketika dibaca segini tiba-tiba badan kita menjadi naik di atas makhluk itu, sehingga makhluk itu lari ke kita untuk ngerubung. Ya, ngerubung itu ndebolo. Nah, ini dalam bahasa santri namanya khoddam. Kalau kita menempatkan di atas khoddam, nggak ada masalah, sebagaimana Nabi Sulaiman kepada. Nah, tapi kalau kemudian kita memuja itu, ya artinya kita masuk ke dalam satu bingkai yang dikhawatirkan orang menjadi musyrik, karena menganggap makhluk-makhluk ini sama dengan kita atau lebih tinggi dari kita. Itu yang nggak boleh. Nah, kalau ini yang saya tahu ketika kita berbicara model hikmah di zaman saya kecil, zaman nyantri begitu, kayaknya memang begitu. Tapi belum tahu ilmunya. Harus dipahami itu pada titik itu. Makanya kenapa saya ngomong ini, karena tadi tujuannya rodsu kepada para orang lama. Ya, orang lama itu siapa? Orang lama yang bisa kita pahami adalah mereka yang punya memang keistimewaan itu.
Nah, oke, jadi ini satu sisi kenapa saya ngomong dulu tentang ilmu hikmah dalam kacamata orang sekarang. Jangan disalahkan kemudian, wah ini musyrik kalau kita ngomong berteman dengan jin misalnya. Musyrik. Kenapa? Karena yang harus dimintai pertolongan Allah, hanya Allah. Nah, kalau kemudian kita ngomong sama anak kecil, tolong belikan rokok, musyrikkah kita? Karena kita minta pertolongan sama anak kecil, nggak bisa, nggak seperti itu analoginya. Tidak tiba-tiba itu semuanya dikatakan pokoknya selain Allah kita minta pertolongan adalah musyrik. Kita nggak minta pertolongan, berteman. Nah, berteman itu bisa ngomong oke lah, cara menganoke itu perintah, aku tolong kayak gini. Tapi dengan cara tidak memuja, tapi mengikatnya. Itulah namanya aufak. Maka aufak itu tulisannya kadang macam-macam, aneh-aneh. Karena itu bahasanya mengikat. Jadi kalau kita bikin aufak, ya, raja. Itu ketika kita belum selesai ada tingkatan-tingkatannya. Ketika rajanya baru sepertiga mungkin yang terbentuk. Kalau orang punya kebatinan akan tahu, oh yang kebentuk kakinya dulu apa badannya dulu atau kepalanya dulu. Ketika selesai raja yang kita bikin akan lengkap membentuk. Nah, sebenarnya itu ikatan, mengikat supaya dia mau diperintah oleh mana udah paham? Disegel. Nah, kalau kita menggunakan istilah kayak gitu berarti kita di atasnya si makhluk ini. Jangan sampai kita merasa sama, atau apalagi makhluk itu di atas manusia, musyrik. Ini kenapa para ulama hikmah itu menggunakan itu. Karena memang kalau kita ingin sejarahnya, awalnya apa yang dilakukan oleh yang disebut dengan Thariqah Idrisiyah. Nah, di Indonesia kayaknya ada dua yang menggunakan istilah Idrisiyah. Salah satunya di Tasik. Tapi nggak mengembangkan seperti Idrisiyah yang saya bayangkan. Zaman dulu Idrisiyah, zaman di India, itu kalau muridnya wiridan itu terbang. Begitu dia membaca fana di lafadz la ilaha illallah, orangnya terbang semuanya. Nuha malah terbang mimpi. Orang sekarang ketika membaca la ilaha illallah fana malah tidur. Karena terbang ke alam mimpi. Contohnya. Nah, biasanya salah satu cabang-cabang dari Idrisiyah muncul seperti seni-seni debus, itu bagian dari Idrisiyah. Tapi cabang-cabang dari sebenarnya nggak cuma Idrisiyah, misalnya Tarekah Sajaliyah. Nah, kita kenal hizibnya. Ya orang dulu pasti pakai lah. Tapi kalau di kesugihan saya dikasih bagian dari bukan hizibnya malah, ya wiridnya tok. Kata Romo Khas, aku nguwahi mong wiridane loh ya. Aku lihat-lihat orang kayak ini. Ya wiridan, iya namanya Thariqah itu wiridan, bukan ajarannya. Dan lah kalau ajarannya As-Sajali ya hizib-hizib itu yang banyak. Atau salawatnya kan di beberapa itu luar biasa. Karena salawatnya ya ada ujungnya itu melihat bahwa sosok Nabi sebagai kekuatan tertinggi. Kenapa Nabi tertinggi? Karena dia sebagai contoh. Maka contoh itu ketika diucapkan di sholawat itu, ya semuanya bisa takluk pada sholawat itu. Cuman enaknya sholawat kan tidak harus mengandung hikmah yang terlalu berlebihan. Asal moco ya bagus. Beda dengan hizib, jaljalut itu biasanya karena ada ikatan, ada stempel. Nah, bedanya di situ. Oke, jadi itu yang kalau kita mau melandasi harus melihat dari sisi ini dulu. Karena dulu kan orang kalau kasaf itu karomah nggak bisa diilmuke, nggak bisa. Ketika saya pernah punya teman agak sedikit aneh gitu, saya tanya, ayo didiskusikan. Namanya diskusi, namanya ilmunya nggak sir lagi. Wong itu ilmu sir kok.
Kalau didiskusikan tidak jadi sir, rasake wae. Lakoni wae. Tidak untuk didiskusikan. Tapi kalau hikmah bisa didiskusikan. Karena memang beda, ini jelas ukurannya. Maka saya pernah menjadi bukan murid, nyantri ketika mendengar apa yang dilakukan oleh Mbah Zuber, Yayan Wali Songo, rektor pertama. Itu dia bisa ketika membaca Aufak itu bisa tahu ini yang salah iki. Karena hitungannya orang kayak gini, hitung ulang ya benernya kayak gini. Itu bisa dihitung dengan matematis. Oh, paham. Karena itu namanya falak, tapi falak yang tidak umum. Nah, falak ini nggak diajarkan biasanya, falak khusus. Tapi ahli falak biasanya menguasai. Nah, ini yang menjadi sebenarnya hasanah yang jangan sampai hilang di hasanah santri. Nah, walaupun banyak pesantren yang sudah nggak pakai, terutama kalau santri Cilacap wangel golek kiai yang mau ngasih sesuatu ya. Nah, ya kebetulan dulu saya agak ngetan sedikit jadinya bisa ketemu ini yang kayak apa, mendengar, berbicara, ngerungokke gitu. Mana yang hikmah dan mana yang karomah itu berbeda. Ya kalau yang karomah ya kita hanya bisa mendengarkan. Misalnya orang bercerita, aku lumah bengi nembe mengkuburan sedih ngerungokke tangisane wong nang kuburan. Lah kita kan bingung, percaya yo nggak bisa, nggak percaya juga nggak bisa. Wong yang mau percaya buktinya gimana kan susah. Mau tidak percaya ngomong yang kita percaya ya akhirnya ya ngrungokke aja. Beda ketika kita ngomong tentang ilmu hikmah, bisa kita ilmuni. Maka ilmu karomah tadi dalam bahasa terminologi Ghazali ada kasyaf, tidak bisa bongkar. Kalau berani bongkar itu namanya tidak lagi al-musyir. Tidak syir lagi. Oke. Baik, sekarang baru kita ngomong siapa sih latar belakang dari orang-orang Islam yang masuk ke daerah sini. Daerah Cilacap itu daerah genangan, rawa semuanya. Jadi ketika kami membangun Unuga Kampus Selatan, 6 meter di bawahnya itu isinya apa? Kerang sama kayu cancang, kayu laut lah. Isinya itu. Bahkan yang di sebelah kanan, yang kampus yang terbaru itu gede banget kayunya, melintang besar sekali. Artinya 6 meter baru ada 6 meter itu berarti kirasan 100 atau 200 tahun lah. Sebelumnya berarti itu masih merupakan rawa-rawa yang tinggi. Maka saya berpendapat kalau mau cari makamnya siapa namanya Sureng paling tua ya di mana situ Gunung Batur. Yang lainnya lebih muda karena di situ genangan paling jauh. Yang lainnya sudah jauh. Jadi kalau mau ngomong Sureng Rono yang tertua di Gunung Batur daripada Sureng Rono yang ada di dekat Karanganyar itu Sureng Rono yang keberapa. Kedua memang ketika ngomong Sureng Rono kan berhubungan dengan orang-orang Sulawesi. Iya, Sureng kan Bugis. Orang-orang Bugis. Jadi itu nanti akan melibatkan peristiwa Donan ketika diserang oleh orang-orang Bugis melalui pantai selatan. Itu pernah Donan diserang. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita berpikir sejarah ya harus melihat bukti-buktinya seperti apa gitu kan. Bukti yang bisa kita lihat. Karena sejarah harus mengandung masa lalu, masa kini, dan ke depan. Masa lalunya kayak apa kira-kira? Dengan latar belakang ini, maka daerah yang tua itu sangat sedikit. Pesanggerahan dianggap tua karena menyimpan satu prasasti abad ke-6 di Watulingga. Tapi yang menarik di sana, apakah itu aslinya dari Pesanggerahan? Menurut saya enggak. Atau hanya dibawa orang yang mesanggrah di Pesanggerahan. Karena di sana ada cerita bahwa abad ke-6 itu orang Jawa sudah menggunakan uang cair. Artinya orang Cina sudah masuk ke Jawa.
abad ke-6. Kan susah. Waduh, kok malah pakainya diceritanya uang tel. Uang tel perak hanya dimiliki oleh orang Cina. Nah, kan aduh ini kok. Nah, berarti memang seperti Kalingga itu lebih banyak diyakini sebagai orang Chinese yang kemudian mungkin di masa-masa dinasti Ming atau sudah ke dinasti Tang. Hanya karena apa? Karena kekuasaan orang Cina begitu dinasti runtuh, ini orangnya harus dibasmi. Nah, kalau nggak lari keluar, habis. Nah, melarikan diri. iya, padahal ada satu dinasti yang sangat dipengaruhi oleh Islam Arab. Maka orang mengatakan jubah pakaiannya Cina itu inspirasi dari orang-orang Arab. Dinasti Ming. Bahkan ada solawat yang panjang tapi berbahasa Cina. Masih sekarang dianggap itu bahwa memang dinasti itu. Tapi orang Cina kan karena nggak mau juga mengakui, tapi memang ada keterpautan sejarah di masa itu. Maka boleh jadi yang kemudian kita kenal sebagai Ratu Sima yang mengatakan bahwa barang siapa mencuri dipotong tangannya, itu ya pengaruh Islam Arab, dan sangat memungkinkan itu Muslim. Kalau kan hanya ada itu cara untuk melawan kejahatan dengan memotong tangan, hanya ada di dalam tradisi Islam, nggak ada di dalam tradisi Cina. Jadi kita itu kalau ngomong Sanggahan Tua ternyata isinya malah menceritakan satu kisah yang kemungkinan ada di Sima, ada di Kalingga. Dan ada teman saya, temennya ini juga Mas Agung Irawan, nulis disertasi tentang santri. Dia mengatakan bahwa memang masuknya yang disebut sebagai Syekh Subakir itu ya abad 6. Abad 6-7 di masa apa? Di masa Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Karena di masa itu mulailah dibangun Masjid Nabawi dan Masjid Mekah. Dengan apa? Dengan kayu yang bagus. Dari mana? Dari Jawa. Karena kayu jati hanya ada di Jawa. Dan dia temukan buktinya sekarang di museum di Turki. Kalau di Arab nggak ada museumnya. Orang Wahabi museum habis semua, dibakar. Tinggal di Turki ya. Ini buktinya begitu. Jadi ada museumnya yang menunjukkan kayunya pakai kayu jati. Juga temuan tentang ini oleh aku dilihat bahwa ketika orang Hindu lari dari kejaran orang Buddha, maka mereka lari ke Bali. Dan salah satu jimatnya atau naskah kunonya itu ada yang berbahasa Arab. Tulisannya Jawa tapi mukanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kan lucu. Artinya Syekh Subakir sudah ada dan masuk di dalam kerajaan Kalingga abad ke-6. Atau muridnya yang namanya Syekh Hadi. Baru ke belakang. Itu ada seorang penulis cukup bagus namanya Agung Irawan, temannya ini di Jogja. Kemarin nulis disertasinya tentang sejarah pesantren, yang dia menganggap bahwa santri ya banyak dipengaruhi oleh Upanishad di Sriwijaya. Karena memang kebetulan Sriwijaya dengan Islam kan berdekatan tahunnya. Termasuk ketika kita menggunakan istilah sejarah Indonesia, titik nolnya mana? Di Tapanuli. Kenapa Tapanuli? Karena di sana ada yang namanya Pulau Baros. Yang kita kenal produksinya ada kapur barus. Nah, kapur barus itu yang kemudian diimpor sebagai jalur perdagangan antara Arab dan karena kita yang diambil Kemenyan dan kapur barus di Jawa. Nah, kalau rempah di timur, maka setelah dari Baros ke Ternate, nggak ke Jawa. Setelah Sumatera langsung ke Ternate. Kenapa Ternate? Karena kemudian selain kapur baru sebagai parfum dan Kemenyan, yang dicari adalah rempah. Jadi kalau mau lihat sejarahnya begitu. Sejarah Jawa ya, sejarah Nusantara ya Baros, kemudian baru Tapanuli. Walaupun mungkin di Baros lama sampai ke
sebelum Aceh Timur, Perlak. Nah, Perlak itu abad 789 sampai 10, kemudian menyatu menjadi Samudra atau Samudra Pasai. Nah, di masa itu baru muncul ke timur. Ini kalau sejarahnya seperti itu. Sehingga Jawa ketinggalan. Tapi Jawa tidak ketinggalan sama sekali. Kenapa? Karena punya hubungan sejarah ketika mau diambil kayu jatinya yang menjadi bahan rehab masjid supaya lebih cantik. Dan ketika saya melakukan riset di sepanjang Merbabu, ya mereka meyakini Islam yang pertama siapa? Ya yang di Boyolali itu, di Ampel, abad ke-6 sebagai muridnya Syekh Subakir. Masih ada makamnya. Ya saya nggak tahu makam atau petilasan, kan susah. Kalau kita melihat makam dan petilasan susah, tapi ada di sana. Tapi kadang-kala ya mungkin wataknya kayak petilasan lah, tapi di situ diyakini oleh seluruh lereng ini ya di sana. Oke, jadi kalau keterkaitan itu memang Islam di Jawa lama, cuman sporadis, kadang hilang. Nah, kemudian muncul lagi di zaman di Kediri, Joyoboyo. Dia ada beberapa makom tua seperti yang kita kenal. Kalau Anda ke Kediri, di tempatnya Gusmi ada Wali Herma. Kemudian di Ndoho ada Samsuzen. Dan mereka ada di Ndoho, di kota itu, ataupun di tempatnya Wali Herma itu ada 4. Yang sejaman berarti ada 5 di zaman Joyoboyo. Fungsinya apa? Konsultan, jadi menjadi pendamping para raja. Tapi bukan berarti rajanya menjadi Muslim, bukan begitu. Tapi menjadi penasehat raja di tingkat, bisa aja di spiritual. Dan sebelumnya, karena orang-orang Jawa juga punya model seperti itu, spiritualitasnya seperti itu. Termasuk di Kalingga, Syekh Subakir tidak menaklukkan Kalingga, kerajaan Kalingga menjadi Muslim, menjadi penasehat spiritual. Tapi karena dia orang Muslim, Sian punya agenda sendiri. Nah, maka kasus ketika bahasanya Syekh Subakir bikin macam-macam, ya wajar saja. Cuman kan Syekh Subakir ada 2 versi zaman tahun 600 atau versi zaman Wali Songo atau akhir dari Majapahit. Nanti tokohnya juga beda. Kalau dengan akhir yang kita lihat di Mojokerto dan sebagainya, hubungannya sama Sabdo Palon. Ini beda lagi. Ini perjanjian tentang Hindu yang mau hilang, kemudian Hindu merasa menuntut apa-apa. Beda dengan yang di tapi alur sejarahnya ada semuanya. Yang ini yang bisa kita lihat adalah cerita wayang beber di tempatnya di Sunan Derajat. Jadi ceritanya, kisahnya Syekh Subakir tapi dengan Sabdo Palon itu. Jadi bedanya 2 versi. Yang sini versi yang tua di Magelang, kemudian versi yang muda di Derajat. Beda-beda berarti Majapahit, tumbangnya kerajaan Majapahit. Nah, oke, kembali ke sini yang dekat dengan Cilacap. Ada beberapa versi yang di Cilacap, karena geger Jawa itu banyak. Geger pertama adalah penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Nah, ketika penyerangan yang sebagai basicnya di mana? Di Mbagelen sama di Kebumen Lama. Namanya lupa. Jadi ada di Mbagelen, di Purworejo, kadipatennya Mbagelen. Purworejo itu bikinan Belanda. Setelah gagal, Mbagelen dihancurkan, bikin kota baru yang namanya Purworejo. Jadi Purworejo itu bikinan murni Belanda. Sama juga Kebumen. Kebumen itu baru, yang dulu lama itu karena kalah perang ini dihancurkan sama Belanda. Yang tersisa cuma tinggal Sumur Tua.
pendopo kadipatennya itu dijadikan pabrik di dekatnya stasiun Kebumen. Sana. Jadi ini geger pertama. Geger kedua ya Pak, geger perang Diponegoro. Nah, tapi eksodus atau orang masuk ke sini itu mulai yang saya agak banyak ya, mulai dari zaman dulu memang sudah memunculkan tokoh-tokoh itu. Nah, tokoh yang paling pertama yang sering muncul adalah kalau kita baca di Centini atau cerita Jawa, itu adalah munculnya Cahyana di Purbalingga, di mana salah satu raja Pasundan, kan ada Munding Wangi dan Munding Sari, yang salah satunya kemudian karena nggak mau jadi raja, dia bertapa di Banten sana, tapi ditunjuk oleh 3 titik ini Cahyana, akhirnya ke Tegal dan ujungnya di yang kita kenal sekarang sebagai Cahyana. Makamnya di atas banget, Jambu Karang. Nah di sana makamnya. Nah juga ada orang timur, Raja Majapahit, yang disebut waktu itu ada 2 kekuasaan, Ratu Suhita di siang hari, nah kakaknya yang laki-laki Raja Malam Hari. Ini juga akhirnya lari ke sini, ketemunya di Purbalingga itu. Nah kemudian diyakini maka orang-orang kayak di Purbalingga yang lama itu punya hubungan dengan 2 Brawijaya sama yang sudah Muslim semua karena ditaklukkan oleh Maulana Maghribi. Nah, maka cerita kapan penaklukannya termasuk cerita legenda lama tentang karena Maulana Maghribi gatel akhirnya ke Tuk Songo, ya itu di sana masih ada. Situsnya dianggap oleh masyarakat. Nah, kita melihat situs kunonya di sana. Maulana Maghribi ada di Cahyana, juga ada di Tuk Songo. Di sebelahnya kan ada gambaran Maulana Maghribi karena kisahnya itu. Tapi Cahyana memang sebagai keraton iya. Cuman berikutnya ini kalah sama kedua yang kita sebut sebagai Merebet. Nah, Merebet ini yang kemudian melahirkan Said Kuning. Nah, Said Kuning itu di zaman Aboge, berarti zaman ketiga dari 100 tahun di zaman mulai Panembahan Agung. Kan siklusnya 8 buku, kemudian di buku setiap buku 120 tahun terjadi pergantian. Nah, Aboge itu tahun ketiga, berarti dari 1500 sampai ke zaman 1700-an. Maka Said Kuning itu 700. Nah, barulah keturunan Said Kuning masuk ke Kesugihan, namanya Retno Kuning, yang kita kenal sebagai Nyai Sugih. Nah, kita yakini itu. Makomnya ada Nyai Sugih. Dan dia datang ke sini tidak sendiri, ada beberapa pembantunya, kiai-kiai, Kiai Hadi sama Kiai Abdul Karim, Abdul Hadi dan Abdul Karim. Jadi kalau sampean tahlilan di makam Kesugihan tiba-tiba ada gemol, sepertinya seluruh makom ikut tahlil. Itu adalah anak buahnya Nyai Sugih melalui Kiai Abdul Hadi sama Kiai Abdul Karim. Ada beberapa orang yang suka begitu cerita ke saya, tapi nek dirasani juga langsung teko gitu loh orangnya. Di sana kalau di makom sana. Nah, tapi api halus bahkan, maka banyak orang mengatakan kalau cari pesugihan ya di Sugihan karena orangnya ini sangat halus, nggak seperti Nyai Blorong kan mintanya warna-warna katanya. Jadi ada orang ngomong sama saya, jadi cari pesugihan di Kesugihan itu paling nyaman, tidak minta apa-apa. Jere, saya nggak tahu. Tapi dari konteks sejarahnya memang agak dekat ini. Jadi kalau meletakkannya Sugih awal ya sekitar tahun 1700-an, ya bertepatan dengan masa perang
Jawa juga. Ketika perang Trunojoyo, si rajanya lari terakhir di Kalisalak, maka tempat jimatnya Kalisalak itu adalah tempat pelariannya sebelum meninggalnya di perbatasan Banyumas sama Brebes. Meninggalnya di sana, dimakamkan di Tegal, Amangkurat I. Saya nggak suka karena dia dianggap sebagai pembantai Muslim di Pleret itu. Sebenarnya ini pertarungan antara tarekat, itu ujungnya yang satu Satoria, nah yang satu Naqsabandi. Yang Naqsabandi agak dekat dengan kuat syariatnya, yang Satoria dilalah kalau yang dipakai Satoria Akmaliyah jadilah abangan. Tapi itu sebenarnya tarekat. Nah kalau itu yang dipakai, maka yang tersisa sekarang di Kalikudi ada di Pasemuan Dikiran itu, la ilaha illallah. Ya kita lihat gerakannya masih la ilaha illallah. Cuman karena yang ngomong Jawa jadi lucu. Orang sana mengatakan hong bila hong. Padahal la ilaha illallah. Itu khas Satoriyah dan Naqsabandi pakai antara zikir nafi dan zikir isbat. Nafi isbat kan begitu. Pada ujungnya nanti kan hu kan begitu. Nah orang Jawa kan awam, apalagi orang kayak Kalikudi, nggak boleh ajarannya ditulis, harus melalui pituturing kaki. Nah akhirnya kan karena orangnya yang mendengarkan tambah lama kan tambah jauh dari ajaran aslinya. Kayak kalau saya belakang sendiri kayak apa? Kenapa terjadi proses kemunduran dalam pemahaman? Karena mereka memanai tarekat yang dianggap rahasia itu, termasuk nggak boleh dibaca, nggak boleh ditulis, nggak boleh macam-macam. Harus hanya mendengarkan pendengaran. Maka saya pernah riset di sana, kesel banget. Ya orang nulis direkam ora oleh, ditulis ora oleh, lah kepriwe? Ora oleh. Kok kudu bercerita. Karena sir dianggap itu ilmu-ilmu sir. Memang ada lelakon mulai dari melebu sampai ritual itu Satoriyah. Cuman Akmaliyah yang kemudian antara nyandi dengan nyantri separuh-separuh. Nyandi dan nyantri. Kalau model Akmaliyah ini, karena yang masuk Indonesia sebagian seperti ini, yang melalui India atau melalui apa yang sekarang kenal kita sebagai orang Campa. Di Cam kayak gitu, ada yang namanya Cambani. Jadi kalau musimnya pada ke wihara, ikut semua ke sana. Saya juga bingung. Mereka disebut sebagai Cambani. Mereka Cam tapi dari Bani, artinya Said semuanya. Karena itu berasal dari mana? India dan Yaman. Nah, ini yang kemudian karena orang Cam kan yang banyak, kan ke Indonesia, akhirnya salah satunya berasal dari Cam, melalui salah satunya adalah Syekh Nurjati di Cirebon, mbahnya dari Gunung Jati. Syekh Nurjati punya ponakan juga murid yang namanya Syekh Siti Jenang. Dan begitu, karena ponakan sekaligus muridnya. Nah, barulah turun ke Gunung Jati. Nah, Akmaliyah ini di Jawa yang saya lacak, ujungnya juga melalui Syekh Gunung Jati. Kalau di Jawa Timur rata-rata ke Mbah Khalil Bangkalan. Nah, Mbah Khalil Bangkalan orang mana? Orang Cirebon. Masih zuriyahnya Gunung Jati. Mbah Khalil Bangkalan bukan Madura ya? Bukan Madura. Mbah Khalil Bangkalan itu zuriyahnya Cirebon. Akhirnya ketemunya ya Akmaliyah, ujungnya di Syekh Gunung Jati dan gurunya Syekh Siti Jenang. Torekoh tanpa mursyid.
Nah, akhirnya mundur-mundur kadangkala nggak jelas karena sangat menyatu dengan lokal. Nah, orang Jawa nyandi ya jadinya nyandi, sing penting eling. Nah, saya kira eling, penting eling. Karena ketika kita membaca di Centini, kisahnya luar biasa ketika Amung-Raga pada akhirnya melepas kejasadannya menjadi alam ruh dan dia bisa kemana-mana. Itu yang diceritakan Mukso. Oh, dari ada ajaran Hindu Mukso, ada ajaran kebatinan Islam campur jadi satu. Itu yang kemudian menjadi Centini itu. Nah, ini kemudian kalau kita tarik ke sini ya, kenapa seperti apa namanya Nyai Sugih? Ya, karena Nyai Sugih Said Kuning yang memang orang Arab, tapi jauh dari merebet karena dari abad 17 ke abad 15 200 tahun. Berarti berapa generasi? Karena Abuge. Karena di atas Abuge ada. Nah, sekarang kemarin tahun 2006 itu Asapon. Sekarang habis apa Asapon? Pindah lagi. Itu untuk menentukan setiap satu windu itu tetap harinya sama. Nanti ganti-ganti. Dulu. Jadi harinya untuk menentukan satu Muharram itu tiap satu windu baru berganti. Tapi tetap ajak nanti 120 tahun ganti lagi dengan siklus yang berbeda. Maka dari Aboge menjadi Asapon. Itu menunjukkan tahun per siklus dari 1500 setiap 120 tahun berubah. Maka sekarang sudah habis Asapon, ganti lagi. Bukan Aboge lebih tua dari Asapon. Selalu berganti, hitungannya seperti itu. Jadi itu kan hitungan sederhana. Sama juga kita melihat tarekat Satoriyah di Padang yang selalu sholatnya nyeleneh, berbeda. Jadi badannya ratau bareng. Karena memang Satoriyah agak tua, jadi belum ilmu falak belum begitu masuk. Jadi tapi kan harus menentukan kapan hari raya. Lah matoknya gimana? Menggunakan ilmu falak yang lebih sederhana, tapi harus ada patokannya. Jadi itu yang istihad orang dulu ketika memang ilmu falak belum begitu berkembang. Kalau sekarang kan yang lama juga bisa dinggo, rubuk aja sudah nggak dipakai kok. Ya, rubuk yang banyak dipakai enggak, karena dunia diyakini tidak sebulat rubuk seperempat, tapi elip. Maka sekarang pakai teori Polan, bukan teori rubuk. Hari ini yang dipakai di Indonesia teori Polan. Maka hampir semua masjid jadi kon robah, kurang menggok sedikit. Itu beratnya. Karena yang dipakai tidak lagi menggunakan rubuk, tapi menggunakan teori Polan. Agak belok sedikit. Kenapa kalau bumi tidak murni bulan, tapi agak karena ada tekanan dari kutub kanan kiri berubah menjadi elip. Nah, begitu. Kembali ke ketika kita ngomong ya Nyai Sugih sebenarnya patokan yang lumayan untuk kesugihan. Ya kalau mau tua yang sejaman itu, tapi abangan semua. Mana Purbosari, mana Daun Lumbung. Nah dari Daun Lumbung baru ke Adipala, itu tua-tua. Tapi abangan apa ya? Abangan semua, karena Satoriyah Akmalia. Satoriyah tua. Di mata itu ya beberapa orang-orang ya mereka juga mengatakan kalau si Bonokeling berarti ujungnya di sana di Jatilawang itu juga berguru sama yang di Kalisalak. Nah setelah saya cari di Kalisalak nggak ada orangnya, nggak ada makam satupun di Kalisalak. Makamnya di mana? Di Kroya. Kenapa? Karena dulu dari Kalisalak ke Kroya itu ini semuanya rawa. Nah karena prajurit Trunojoyo tetap nguber-nguber, dia tinggalnya tidak di Kalisalak, tinggalnya di Kroya. Ada 3 makam yang tua yang sejaman itu. Oh iya.
di Kroya. Nah, jadi yang satu di dekat Pegadaian sana, yang satu di sebelahnya kereta api, stasiun, ada apa namanya lapangan tenis sebelahnya, hanya ada satu makom. Sangat tua. Kemudian yang satunya agak dekat sini, dekat Masjid Kauman, masuk ke sana tempatnya Kang Badrudin. Nah, di zaman itu ini tiga ini sudah mulai di zamannya agak tua juga, dan dia gurunya Bono Keling. Karena Keling itu ulama bukan, ya ulama abangan. Yang dia kembangkan abangan. Nah, baru anaknya Purbosari lumayan lah, menantunya yang mengembangkan tarekat Satoriyah Akmaliyah. Nah, menantu yang punya garis beda atau garis lurus kepada keraton. Kenapa ke Jogja? Karena dulu memang apa namanya banyak prajurit yang ditugaskan oleh Mataram untuk menjaga selat, yang disebut sebagai kaum pejagan, yang kita kenal sekarang menjadi kampung laut. Jadi pejagan, iya pejagan itu. Orang-orang pejagan itu orang kampung laut. Itu udah lama kampung laut. Iya, abad 15 sudah hadir di sana. Ya makamnya yang paling dianggap tertua yang abad 15 yang di dekat makom, di dekat penjara yang paling sana. Karanganyar. Di belakangnya 1 kiloan ada komplek makam tua. Makanya dulu bukannya di dalam Karanganyar, bukan di Nusa Kambangan. Nah begitu. Jadi itu dianggap makam tua. Cuman itu memang tidak bisa kita katakan sebagai ulama. Tapi Gus Dur bilang di sana, di Cilacap di sekitar Nusa Kambangan ada ulamanya. Daro Gus Dur, ya saya nggak tahu apa dia apa-apa. Tapi apakah Abangan menjadi ulama kalau dia pengembang tarekat Satoriyah misalnya? Karena di sana ada persis yang diceritakan di dalam Centini. Jadi yang disebut dengan tahlilan itu nggak seperti kita, tapi kumpul, kemudian satu orang trans, nah kemudian dia kemasukan Wali Songo, entah Kalijogo, dia akan berpidato ketika trans. Nah ini menurut orang kampung laut namanya tahlilan. Tapi nggak tahu sekarang masih apa enggak. Ini tradisi kunonya orang kampung laut. Jadi tahlilan itu artinya ada orang ceramah tapi nggak sadar. Mediator. Dia sekedar mediator. Ya, yang dianggap yang ceramah entah Kalijogo, entah siapa itu. Nah, acara ini namanya tahlilan menurut versinya orang kampung laut dulu. Saya dapat dari orang-orang tua sana ketika saya pertama kali masuk Nusa Kambangan lama tahun 90. Berapa ya? Tahun 90 kayak apa? 95. KKN saya terkesana, saya sambil menjadi pembimbing KKN tanya satu persatu yang kesepuan kayak apa, sebenarnya kayak apa lah. Itu muncul istilah tahlilan. Versi bahasa saya kan awalnya tahlilan berarti kan maca la ilaha illallah, ternyata enggak. Nah, ya ada, tapi ritualnya akhirnya seperti apa yang diceritakan di Centini. Orang pakai rebana, kemudian ketika sampai pada titik tertentu orang yang di dalamnya sudah trans. Nah, kalau di Centini yang disebut rebana itu bisa kayak membuat orang trans. Maka dalam dulu kalau kita ngomong di Purworejo, orang pakai rebana juga bisa naik kayak apa yang bisa naik tinggi banget itu, muter-muter. Nah, padahal tabuhannya tabuhan rebana. Nah, akhirnya kalau di sekitar Gunung Merbabu, Magelang yang disebut dengan ya itu masih bagian dari tradisinya. Nah, jadi tidak pakai kayak murni ebek itu enggak, tapi sudah bentuknya rebana. Rebana itu gede-gede itu loh. Nah, akhirnya ya itu tren akhirnya. Nah, tren itu artinya orang yang kesurupan lah, tapi sebenarnya menghadirkan gitu loh karepe. Nah, yang dihadirkan itu karepe para
wali. Cuman sing datang wali beneran apa jin itu Allah a'lam. Kalau menurut saya lebih banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai wali. Yang ngerti kalau soalnya kalau itu wali beneran yang tahu ya cuman wali. Yang tahu wali kan hanya wali. Kayak Gus Dur datang ke mana, ke Cirebon mau ziarah ora sida. Wah enggak jadi, tuan rumahnya lunga. Kalau kita dari mana tahu? Nggak mungkin kita tahu. Nah, Gus Dur mau ziarah direncanakan ke makam nggak jadi karena dia tahu yang di makam sudah pergi. Jadi yang tahu wali adalah wali. Kita nggak bisa menakses itu dalam ilmu kita. Akhirnya kadang-kala terjadi proses pemotongan asalkan yang ngomong ini kayak kasus di Kampung Laut itu tahlilan yang dimaksudnya adalah wali beneran, padahal menurut saya itu hanya sekedar apa namanya jin-jin yang mengaku sebagai wali. Dan itu banyak atau di mungkin kasusnya di Parangtritis macam-macam juga. Kalau kita sekarang di sana ada Maulana Maghribi bisa diadit, tapi ya bukan Maulana Maghribi yang sebenarnya, tapi sekedar jin-jin dulu mungkin pengikut-pengikutnya Maulana Maghribi. Nah, makanya ini yang kadang-kala ketika orang menggunakan kekuatan ini makamnya sini-sini, nah itu yang ngomong salpol. Maka kadang-kala perlu pembuktian sejarah untuk melihat keterkaitannya di mana supaya kita tidak jelas. Misalnya saya menganggap Mbahnya Sugih hebat, ya nggak masalah. Tapi kalau kita telusuri yang sekarang hebat, jangan-jangan juga bukan Mbahnya Sugih. Tapi cuma nggak galak memang. Pengakuan orang-orang yang sering berkomunikasi, orangnya baik-baik semua, halus-halus semua. Saya punya teman yang pernah masuk, katanya begitu masuk di pintu sebelah timur itu langsung dijemput pakai kereta. Masuk ke dalam lah. Pertama suruh tahlilan. Oh, nanti yang ikuti seluruh wami mau saya di tahlilan kan. Makanya ini yang menunjukkan itu betul-betul Mbah Haji sama Abdul Karim atau sekedar pengikut-pengikutnya. Nah, menurut saya yang banyak adalah para pengikut-pengikutnya yang bisa kita temui. Sama persis ketika konten-konten yang sekarang banyak bersebaran. Konten yang ketika ngomong itu bukan yang asli, tapi sekedar kodam-kodamnya sebenarnya yang masalah. Maka ketika didesak dia juga nggak bisa cerita apa-apa. Maka di sini butuhnya tidak sekedar menggunakan apa ya, menggunakan itu tadi ilmu, tapi harus memahami konteks sejarahnya sehingga lebih gampang memungkinkan. Jadi kalau Cilacap seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 900-an itu di Cilacap dan Jawa Barat mengalami pendangkalan yang luar biasa. Lampok dibuka bersamaan dengan kekerasan yang ada di Kebumen. Kenapa? Karena semenjak kekalahan Pangeran Diponegoro, orangnya itu didesak semua, sampai dibikin benteng di mana tuh Pandebuk Panderbik di Gombong. Itu untuk mengawasi, karena perlawanan Diponegoro tidak selesai pada 1830, tapi terus. Maka dikerasi, karena namanya Diponegoro itu simbol perlawanan, bukan pemimpin satu-satunya. Begitu Diponegoro mengangkat senjata, seluruh Jawa mengangkat senjata semua dengan menyatakan dirinya prajurit Diponegoro. Maka versinya seluruh Jawa tergerak. Itu jadi akhirnya ketika ditekan begitu mereka lari semua. Maka yang ada di Cilacap sampai Pengadaran isinya orang Kebumen. Lari. Jadi ini mulai tahun 1900. Orang Kebumen semua sampai Pengadaran. Susi Pujiastuti itu kan bapaknya juga asli Kebumen, Ngapak.
sekarang kan jadi orang Pangandaran ya bisa Sunda. Aslinya kalau bapaknya nggak bisa Sunda sama sekali, Jawa ya Jawa Kebumen. Nah, mulailah masuknya orang-orang Kebumen ke sini karena apa? Tekanan setelah kekalahan perang Diponegoro. mulailah muncul kiai. Simbolnya gampang, misalnya dulu ada kiai kok punya sumur di depan sama pohon gede. Itu juga menunjukkan dia bagian dari Diponegoro, bahkan termasuk elitnya. Kalau ada sumur di depan kan cuma hanya ada sawo berarti prajurit. Karena komandan itu ada semua di depan, entah sebelah kiri maupun kanan. Ini yang menunjukkan akhirnya orangnya juga sembunyi. Para kiai itu nggak punya silsilah, nasabnya terputus. Kenapa? Karena ini kalau nggak terputus pasti ketahuan Belanda. Nah, maka kiai-kiai di sini juga diputus semuanya. Maka kebanyakan kita mengenal Mbah sampai hanya Mbah Buyut atau Mbah ketiga, nasabnya sudah Putus, hilang. Kenapa? Sengaja. Kenapa? Karena disembunyikan. Kenapa? Karena mereka semua adalah pelarian prajurit Diponegoro. Nih, jadi ini harus dipahami. Tidak cuma kasus di misalnya di daerah luhur yang abad ke-15 ketika kekalahan, abad ke-15 ketika kekalahan pada perang Batavia pertama, bukan hanya itu, termasuk ketika perang terakhir, perang Diponegoro 1830 sampai 1825 sampai 1830. Ternyata di sana juga dibikin karena saking angelnya takluk. Memang pusatnya di Roma. Roma itu satu kabupaten yang sekarang di utaranya Gombong. Roma. Kabupatennya Roma. Di sana ada Roma. Dan itu merupakan monotuo dari Pangeran Diponegoro. Jadi yang membantu sepenuhnya dengan semua kekuatannya ada di Roma, bukan di daerah timur. Maka orang kemarin waktu Agus Sunoto datang di Kebumen, saya ikut diskusi, orang Kebumen mengatakan menurut kami sejarah Diponegoro yang ada di tentara salah, karena Diponegoro menurut orang Kebumen tidak pernah keluar dari Kebumen. Itu versinya orang Kebumen. Kan sejarah punya versi. Jadi susah banget sih ngomong. Said Kuning katanya juga menantunya dari anaknya Hadi Wijaya. Kenapa ke 15? Tapi Abuke pasti abad 17. Jauh. Jadi nggak bisa kita memotong sejarah itu karena jelas-jelas buktinya dari penggunaan wuku, penggunaan tahun. Kurun tahun. Wuku Aboge berarti tahun 17. Wukunya Asapon berarti sampai abad 20. Sampai 1996 atau abad 2006. Kan dihitung, kalau dihitung dari awal berarti 1555 dikurangi 120 dikurangi 120 mundur 120. terus. Berarti ujungnya sampai periode sekarang. Sekarang sudah tidak lagi Asapon, sudah berapa? Berdasarkan hitungan bukunya itu. Karena ada satu windu yang 8 ketemu pasar. Dan kebetulan saya pernah meneliti Jawa, jadinya belajar begitu. Ini paham. Tahunan paham. Jadi begitu ketika kita ngomong kesugihan ya paling tua sejarah-sejarahnya sugi. Tapi ketika sebaran kiai nggak jelas karena mereka korban dari perang Diponegoro. Mana-mana kiainya itu pecah-pecah. Dari mulai Kampangan Proya kalau Cilacap, mulai Nusawungu sampai Daya. Majenang. Kalau ditulis semuanya kiai berasal dari Kebumen. Mereka siapa? Prajurit-prajurit Diponegoro. yang agak susah kita cari silsilahnya. Putu-putu nih. Karena terputus-putus. Kenapa terputus? Karena sengaja lari dari kejaran Belanda.
Jadi itu putusnya. Maka siapa yang punya? Saya sendiri hanya punya saya keempat dari mbak saya. Habis itu putus. Mbak keempat saya dari mana? Enggak ada ceritanya. Padahal asli Kebumen, ternyata tak teliti di Kebumen lalu pelarian. Jadi hasilnya mana nggak tahu gitu. Karena tanda mbak saya masih punya sumur di sebelah kiri dengan pohon kakao. Tapi atasnya 2 hilang. Ini dari mana aslinya? Nggak bisa ditelusuri. Keluarganya nggak ada. Kenapa? Karena bukan asli situ. Jadi orang lain lagi. Kenapa bisa sampai putus di situ? Ya karena barang dikontrol. Ini yang agak. Sehingga kalau kita belajar tadi, misalnya di Sugian pondok tertua mana? Ya Parakan. Setelah Parakan baru Bangkalwan mana? Lanjang. Wah ini agak bersaudara juga. Bangkalwan dari mana? Terus Mbah Idris dari mana? Ambang. Sama. Semuanya berasal dari Kebumen. Mbah dari murid tua saya Mbak Sekali mana? Kebumen. Mbah Sekali siapa? Muridnya Mbah Salma. Kebumen. Nah kalau tua di Kebumen, ya saya tempatnya Semolangu itu tua. Makanya yang namanya putranya Mbah mana Tasik siapa? Nah, itu makamnya di Ngambang karena dia ingin belajar tarekat Syadzaliyah dari Semolangu. Semolangu mengembangkan tarekat Syadzaliyah. Nah yang Tasik yang Satoriyah. Nah, Tasik sampai ke Kebumen biasanya urutannya melalui Purworejo. Nah di Purworejo hilang. Kenapa? Karena bagian dari Bagelen yang melakukan perlawanan terhadap Belanda sejarahnya dihilangkan. Jadi sejarah kita itu banyak yang mengulinya saking angele. Saking angele. Kali datanya, saking angele. Kadang-kadang ya kalau saya cari kadang-kadang melalui silsilah tarekat. Tapi terputus lagi. Terputus. Makanya dulu ketika saya ke Purworejo dikatakan oleh ponakan saya yang tarekatnya Satoriyah yang mengatakan Satoriyahnya Mbah Badawi terputus. Bagi saya nggak ada masalah karena memang banyak yang memutuskan diri. Dari di atasnya Mbah Imam Puro itu ada yang dianggap terputus karena dari Mbah Imam Puro ke Mbah Gelen itu memang oleh Belanda sengaja Hilangkan. Kenapa? Karena dulu perlawanan terbesar dari Mbah Gelen. Sehingga silsilahnya pun hilang. Padahal dari Jawa Timur Mauspati murid dari Mbah Gelen yang disebut dengan Pangeran Mbah Gelen itu murid dari Tasik. Jadi generasi ketiga dari dari Syekh Kuala, kemudian ke Padang, dari Padang baru ke Mbah Muhyiddin, baru ke Purworejo. Nah, maka dulu kalau khas begitu ke Sumatera yang dicari di olahan Padang. Kenapa? Karena yang dipakai oleh rata-rata tarekat Satoriyah yang olahan. Di mana? Menghilangkan unsur ajaran. Yang dipakai cuma wiridnya toh. Kalau sudah ngomong ajarannya Satoriyah, yang ada adalah manunggaling kawula. Luar maksudnya kepada apa yang dilakukan oleh seksi Jinan. Walaupun itu aslinya ajaran, tapi oleh Syekh Muhyiddin karena muridnya olahan itu dihilangkan unsur ajarannya. Yang ada yang penting mocok cukup. Itu versinya macam-macam. Padahal kalau yang di versinya Manunggaling Kawula Gusti nanti zikir itu ada 4 tingkat. Ini kan nanti beda lagi. Zikir zikir yang kita sebut sebagai
ada apa namanya penolakan dan isbat itu sebagai zikir yang paling rendah. Nanti berarti yang tarikannya kemana itu yang dianggap tertinggi, dan ketika sampai itu terang betul merasa dirinya sudah manunggal. Apa karena dia mengatakan bu. Ya, ini menjadi bisikan fana. La ilaha illallah Pak Budu. Ada ini maksudnya ketika kita sudah merasa tidak ada lain bahwa diri kita adalah dekat dengan Allah, saking dekatnya seakan-akan menjadi Allah. Itu namanya mahabbah. Mahabbah tertinggi artinya tidak jelas, dirinya menjadi fana. Karena fana jadab, nah jadab sampai mengeluarkan kata-kata la ilaha illallah Pak Budu. Dan ini kalau diulik banyak beredar di sini. Maka abangan itu tinggal kita mau meletakkan apakah abangan menjadi bagian dari kita apa tidak. Maka Gus Dur mengatakan di sebelah Nusamu siapa dulu? Mbah. Iya. Itu eranya orang sana menganggap dukun, orang Kejawen, tapi sama Gus Dur dianggap wali kan jadi aneh. Jadi itu karena penggunaan. Kalau kita ngomong Satoriyah, memang kalau dia ini ya manunggalin Kawula Gusti, tidak jelas karena mereka menggunakan terutama yang Akmaliyah tidak jelas antara musik dengan muridnya. Memang torekoh tanpa mursyid. Kita lah kemudian kita akan muncul itu. Maka agak susah, saya menelusuri susah sekali keterkaitan antara satu kiai di Cilacap dengan satunya agak susah. Kecuali yang kiai sekarang, semua di bawahnya lahirlah siapa yang namanya Mbah Badawi. Kenapa Mbah Badawi menjadi kuat? Karena Mbah Badawi itu dulu mondoknya di sana di Pare, Bendok Pare. Di sana sangat bagus, maka saya dan semuanya mengatakan kalau mau pulang dari pondok sowan dulu ke Mbah Badawi. Semua orang, entah mondoknya di Jampes, karena Jampes sama Bendok juga keterkaitannya sama, masih bersaudara. Jampes, terus apa mana di Kediri di kota Jombang di utara, kemudian di pondok yang paling gede sekarang mana? Lirboyo itu satu keluarga dengan yang di nah Mbah Badawi ada di sana. Nah ketika pulang maka semua orang kalau pulang dari pondoknya harus nyantri dulu ke Mbah Badawi. Maka Mbah Badawi menjadi apa namanya ikonnya santri Jawa Timur. Kalau mau mungkin semuanya harus ke Mbah Badawi. Karena Mbah Badawi punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh. Tapi Mbah Badawi kenapa ke Cilacap? Ya karena memang orang Purworejo ada yang berhasil di tempat di tetangga saya namanya Mbah Nur Asmani. Itu berhasil, kemudian baru Mbah Khalil datang untuk ikut menikmati. Barulah Mbah Badawi. Nah, dari menantu cucunya Mbah Nur Asmani menjadi Mbah Hasim yang mendirikan pondok Asasun. Nah kalau kemudian Mbah Demyati, kemudian Kiai Alfil siapa? Itu semua muridnya Mbah Badawi. Mbah Demyati yang mendirikan pondok Anugerah, itu muridnya Mbah Badawi. Terus siapa? Kiai Mengalim juga muridnya Mbah. Ini muridnya Badawi. Jadi ini terputus dari apa yang ada di pondok Ranjang. Jadi kayak nggak tahu. Karena kebetulan itu mondoknya beda di Jawa Timur dan menjadi ikonnya sekitar Kediri, Jombang, semuanya mondok. Maka keberadaan Mbah Badawi agak berbeda sebagai. Kenapa kemudian kelihatannya seakan-akan yang pertama itu adalah Sugihan, padahal sebenarnya bukan Sugi. Karena yang lain itu kecil-kecil. Kenapa kecil ya dengan banyak faktor. Nah, ini kebumen
dokumen semua ini dari Purworejo tapi mewakili tradisi Jawa Timur. Memang punya sesuatu yang berbeda. Nah, dari itu ya kalau ceritanya seperti kayak Mbah Mangli lah, datang ke pondok nggak bawa apa-apa, pekerjaannya riadoh gitu kan. Saking riadohnya kemudian oleh kiai menjadi santri yang utama. Itu karena riadohnya luar biasa. Punya darah kebetulan dengan apa namanya Mbah Imam Puro yang juga terkenal sebagai wali. Jadi ini cucunya wali ya ada yang jadi Wali. Jadi kalau Mbah Paling ya termasuk luar biasa, tapi anak-anaknya menjadi luar biasa. Mbah Badawi, terus Mbah Mukri itu dianggap luar biasa. Karena apa, yang satu ilmunya tinggi, yang satu riadohnya tinggi. Tapi ya kadang-kala wali bisa diturunkan, kadang-kala wali tidak bisa diturunkan. Wali kan pilihan Gusti Allah. Dilalah ke Mbah Badawi ke Ki Mustoleh dianggap satu model. Ki Mustoleh kan ya karomahnya tinggi. Kamu hasil karomahnya cukup kayak tinggi lah. Cuma kan gaya berpikirnya beda. Karomah khas itu rasional, masuk akal. Kalau Mbah Mustoleh senangnya pakai tadi hikmah. Jadi beda-beda. Jadi kecenderungannya mewakili yang berbeda. Ini yang menyebabkan kemudian kiai-kiai di luar sukian seakan-akan ada satu tapi terlalu besar. Dan channel yang lain tradisinya misalnya dari Mbah Ngalwan hilang, pondoknya juga enggak ada lagi. Kenapa? Mengalir semua ke Sugiya. Akhirnya malah cucu-cucunya tiap hari juga keliwunannya ke Sugiya. Mbah apa itu dulu 3 serangkai, Mbah Lebeng, Mbah Karangjengkol. mana sini Mbah Paraka, Mbah Gondong lah, sama Mbah Bringtutul. Itu ya tiap hari pasti kliwon. Semua magnetnya ada di Sugiya. Akhirnya yang tadinya pondok-pondok itu menjadi seakan-akan tidak ada, padahal secara kesejarahan sebenarnya apalagi yang lebih jauh yang memang. Jadi kalau kita melihat dari sisi itu, maka ya ketika eranya Mbah Badawi menghilangkan semuanya, tapi sebelumnya bukan berarti tidak ada, cuman kan sifatnya agak kecil. Karena namanya pesantren kan begitu, orang alim, orang pada datang, tonggo-tonggone, masa nolak malah ngaji lah. Kemudian lama-lama besar, tapi begitu ada magnet yang besar, surut bilang apa. Tapi memang karena dari dulu yang namanya kiai kan lebih dilihat dari sisi karisma pribadi, karomahnya orangnya. Nah, kebetulan karomahnya Mbah Badawi tidak tertandingi oleh kiai-kiai yang lain, sehingga menjadi generasi berikutnya hilang. Maka seakan kalau ngomong Sugiyan pondoknya ya Sugiyan, ada yang lain. Saya kira begitu nih. Matur nuwun.